Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Latif Mengajar, NIM 2017-326. Perkenalkan, nama saya Haji Mas Prasetyo Nurmadi, NIM 2017-342. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Karyanegara, NIM 2017-354. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan Utomo, NIM 2017-368. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Zanatul Jannah, NIM 2017-384. Jadi kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang pengurusan harga transfer. Jadi teman-teman di sini tetap tonton video kita sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian harga transfer. Harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu kedua belah pihak yang bertransaksi merupakan pusat laba. Harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Selanjutnya yaitu tujuan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan atau meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Selanjutnya yaitu prinsip harga transfer. Harga transfer sebaiknya sama dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual di pasar atau dibeli dari pemasok. Prinsip ini sulit untuk ekonomi klasik karena harga jual sama dengan biaya marginal. Karena labanya optimum atau tidak realistis bagi harga transfer. Oleh sebab itu, ada kebijakan dalam penentuan harga transfer, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang ideal atau mudah. Metode harga transfer ada 4, yaitu metode variable cost, merupakan penetapan harga transfer yang sama dengan biaya variabel unit penjualan dan standar laba. Hal ini dilakukan apabila penjual mempunyai kapasitas yang berlebihan. Tujuan utamanya adalah untuk memuaskan permintaan internal karena harganya cukup rendah. Yang kedua adalah metode full cost, merupakan penetapan harga transfer berdasarkan pembebanan penuh dan yang paling umum digunakan karena dapat dipahami dengan baik dan informasinya siap tersedia pada catatan akuntansi. Kelemahannya adalah termasuk biaya-biaya tetap yang berpengaruh terhadap keputusan jangka pendek. Yang ketiga adalah metode market price, merupakan penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar dan metode ini paling disukai. Keunggulannya bahwa harga transfer cukup objektif. Kelemahannya adalah harga pasar produk atau jasa tertentu tidak tersedia. Yang keempat adalah metode negosiasi price, merupakan penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Hambatan perolehan sumber daya. Idealnya, manajer pembelian bebas untuk mengambil keputusan memperoleh sumber daya. Sebaliknya, manajer penjualan bebas untuk menjual produk ke pasar yang paling menguntungkan. Jika kebijakan korporat membatasi, maka ada hambatan dalam memperoleh sumber daya pada kebijakan harga transfer. Hal ini meliputi yang utama adalah pasar yang terbatas. Pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli sangat terbatas dengan alasan yang pertama, kapasitas internal membatasi pengembangan penjualan internal. Yang kedua, perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang teridentifikasi, tidak ada sumber daya dari luar. Jika perusahaan telah melakukan investasi yang sangat besar, maka cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan, dan ini jarang terjadi.
Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Hal ini akan terjadi jika pusat laba penjualan tidak bisa menjual produknya ke pasar bebas atau mempunyai kapasitas berlebih. Perusahaan tidak dapat mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli dari pemasok luar. Yang kedua, jika jumlah harga transfer kecil atau sementara perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual saling bekerja sama tanpa campur tangan kantor pusat. Yang keempat yaitu konsep harga transfer. Pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dan departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Yang kelima yaitu karakteristik harga transfer. Yang pertama yaitu keputusan memilih sumber. Keputusan pertama yang harus dibuat adalah penentuan di mana produk harus diproduksi, yaitu diproduksi di dalam perusahaan atau dibeli dari pemasok luar. Kedua yaitu keputusan penentuan harga transfer. Jika produk diproduksi di dalam perusahaan, keputusan berikutnya yang harus dibuat adalah pada harga transfer berapa produk tersebut ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Putusan ini dikenal dengan istilah lain transfer pricing decision. Yang keenam yaitu mekanisme penyelesaian konflik. Cara-cara untuk penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu forcing atau memaksa untuk menghindari konflik. Yang kedua smoothing atau membujuk untuk menghindari konflik. Yang ketiga yaitu bargaining atau menawarkan untuk penyelesaian konflik. Yang keempat yaitu problem solving atau penyelesaian masalah untuk menyelesaikan konflik. Sasaran penentuan harga transfer 1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk penentuan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. 2. Menghasilkan keputusan yang bertujuan sama. Maksudnya, sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkat laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Selanjutnya adalah studi kasus dari Bridge Paper Company. Perusahaan Bridge Paper adalah perusahaan kertas berskala menengah di mana terdiri dari 4 divisi produk dan divisi Timberland yang memenuhi kebutuhan bahan baku kertas perusahaan. Hasil produksinya berupa kertas putih, kertas kerajinan, dan papan kertas. Sebagai dari hasil papan kertasnya dijadikan bahan dasar kotak oleh divisi Thomson yang kemudian dicetak dan diwarnai bagian luarnya. Adapun tawaran untuk pembuatan kotak per ribuan unit antara lain $480 dari divisi Thomson, $430 dari perusahaan West Paper, dan $432 dari Aire Papers Ltd. Aire membuat sendiri bagian dalam dan alat pembengkoknya, sedangkan untuk papan bagian luar dengan desain cetakan khusus dibeli dari Bridge. Cetakan luar dipasok oleh divisi Southern dengan harga $90 per ribuan kotak dan dicetak oleh divisi Thomson seharga $30 per ribuan, di mana $20 merupakan biaya pengeluaran. Jika divisi Thomson menerima pesanan tersebut, maka ia akan membeli papan dan alat pembengkok dari divisi Southern. Sekitar 70% dari pengeluaran Thomson, $400 adalah untuk biaya papan dan alat pembengkok. Meskipun divisi Southern beroperasi di bawah kapasitas dan memiliki persediaan lebih, ia tetap mengacu pada harga pasar dan tidak terpengaruh pada kelebihan pasokan. 1. Tawaran divisi Thomson. Divisi Thomson membuat markup atas laba besar 20% dari total pengeluarannya sehingga harga jual menjadi 120% dikali $400 dan jumlahnya yaitu $450. Tidak semua $400 pengeluaran divisi merupakan pengeluaran
bagi perusahaan secara keseluruhan karena ada mengandung laba yang dikenakan oleh Southern pada Thomson James Brunner. Manajer divisi Thomson menerapkan harga $480 untuk menutupi biaya overhead-nya plus laba. Brunner tidak dapat mengoperasikan divisi Thomson pada kapasitasnya selama beberapa bulan terakhir sehingga biaya tetap yang harus ditutup adalah besar. Brunner membebankan secara penuh 20% biaya overhead dan laba ke harga transfer untuk divisi Norton. Wakil Presiden juga merasa keanehan dalam tindakan Brunner tersebut. 2. Keputusan manajer divisi Norton yang menjadi pertimbangan atau dilema bagi William Kenton. Manajer divisi Norton adalah memilih antara tawaran Thomson yang memiliki biaya yang paling rendah atau West Paper yang menawarkan harga yang paling rendah. Sedangkan tawaran dari Elite Paper tidak dijadikan pilihan karena memiliki biaya dan harga pada tingkat menengah saja. Yang ketiga, rekomendasi tindakan untuk Wakil Presiden. Wakil Presiden West Paper harus mengambil tindakan untuk menetapkan dan memperbaiki prosedur dan kebijakan harga transfer dengan setiap divisi atau memperbaiki kebijakan harga transfer walaupun volume transaksi tidak jelas lebih kecil dari 5% dari volume setiap divisi yang terlibat. Bila diperlukan, maka pihak manajemen puncak dapat melakukan intervensi dan atas divisi menerima tawaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dan menjaga kesamaan tujuan di antara divisi-divisinya serta memastikan divisi-divisi tidak akan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan perusahaan sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pendapatan